warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Julita dengan NIM C0C02336. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum kepailitan, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama yaitu ada pengertian hukum kepailitan. Hukum kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan orang atau lembaga yang berutang atau debitor. Terkait ini, pailit di mana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh pengurus atau pengawas harta benda orang yang pailit atau kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dasar hukum kepailitan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Selanjutnya yaitu ada tujuan kepailitan. Tujuan kepailitan adalah untuk memastikan seluruh harta kekayaan debitur dibagi secara adil kepada seluruh kreditur yang berpiutang sesuai dengan asas pari passu atau pembagian secara proporsional. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya sitaan terpisah oleh kreditur dan memastikan hak-hak semua kreditur terlindungi. Kepailitan juga memberikan kesempatan untuk restrukturisasi utang, verifikasi piutang, dan melindungi debitur yang beritikat baik. Selanjutnya yaitu ada asas-asas kepailitan. Asas hukum kepailitan di Indonesia meliputi asas keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan, dan integrasi. Asas-asas ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Asas-asas kepailitan sebagai berikut. 1. Asas keseimbangan, yaitu mencegah penyalahgunaan kepailitan oleh debitur dan kreditur yang tidak beritikat baik. 2. Asas kelangsungan usaha, yaitu memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga yaitu asas keadilan, yaitu memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan dan mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih. Dan yang terakhir yaitu asas integrasi, yaitu sistem hukum formil dan materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Selanjutnya yaitu persyaratan pengajuan permohonan kepailitan. Pasal 2 ayat 1 UUK PKPU menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun satu atau lebih kreditornya. Syarat-syarat permohonan kepailitan pasal 2 ayat 1 yaitu A. Adanya utang, B. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, C. Ada dua atau lebih kreditor, dan yang terakhir yaitu debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan harta pailit. 1. Dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit yang terlibat tidak hanya kurator, tetapi masih terdapat pihak-pihak yang terlibat adalah hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditor. 2. Hakim pengawas bertugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. 3. Kurator bertugas melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. 4. Dalam pasal 70, kurator dapat dilakukan
Dan yang terakhir yaitu balai harta peninggalan. Kurator lain sebagai berikut. 1. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta violet. 2. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undang panitia kreditor dalam putusan violet atau dengan penetapan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kreditor dalam kepailitan. 1. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan violet. Artinya, hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya merupakan karakteristik kreditor separatis. Selanjutnya yaitu kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas UUK PKPU menggunakan istilah hak-hak istimewa sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata. Hak istimewa mengandung makna hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya. Yang terakhir yaitu kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional atau pari passu, yaitu menurut andingan besarnya masing-masing tagihan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk kreditor konkuren adalah unsecured creditor. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.